Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Beres, bedah resep Hasan Sabila. Mia Kayu Manis sudah bersama formulator dan juga motivator herbal kita Bang HS yang kayaknya tidak pantang mundur untuk memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Kita sapa beliau Bang HS yang sudah ada di dekat Mia kali ini. Halo, selamat malam Bang HS. Selamat malam ya, selamat malam juga sahabat Bang HS, juga sedulur EMC. Yang sedang mendengarkan radio, sebentar lagi kita akan mendapatkan ilmu baru. Ya, kalau malam kali ini Bang HS akan menyampaikan tentang masalah 7 penyakit yang merusak tulang belakang ya. Nah, ternyata kalau kita ngomongin masalah tulang belakang itu sangat-sangat complicated, sangat-sangat banyak. Kalau mungkin berpikir kalau tulang belakang biasanya ya udah nyeri, sakit atau saraf kejepit atau punggungnya kecetit dan lain sebagainya. Tapi ternyata hubungan tulang belakang dengan beberapa penyakit ini justru yang mungkin kita harus tahu biar kita waspada. Mari Bapak dan Ibu kita belajar faktor yang dapat merusak tulang belakang. Faktor penyakit ya Bu ya, saya sebutkan penyakitnya. Trigliserid tinggi. Kenapa? Trigliserid dapat membuat plak lemak pada tulang. Kering. Trigliserid itu masih ingat ya Bu ya? Makanya disebut tri itu pasti ada 3 golongan. Karbo, lemak itu sendiri, gula. Itu tri. Menjadi satu kesatuan membentuk kering plak pada tulang. Penebalan plak pada tulang ini bisa membuat tulang itu menjadi kropos. Yang kedua adalah penderita diabetes. Diabetes, Bu. Maka penderita diabetes banyak terjadi sakit pinggang. Kemudian kaki ngedibel. Kemudian lemah syahwat. Kemudian lemes. Kemudian tidak mempunyai tenaga atau berkeringat dingin. Kemudian mata menjadi kabur. Kenapa? Imunnya turun. Itu penderita diabetes. Kemudian yang ketiga adalah pengapuran. Pengapuran ini kelebihan purin. Kelebihan purin, kelebihan kalsium. Bisa terjadi terbentuk kapur pada tulang. Akhirnya bagaimana? Akhirnya terjadilah tulang tidak mendapatkan oksigen. Kenapa? Tertutup oleh kapur. Terjadilah karena tidak ada sirkulasi nutrisi dan oksigen, tulang menjadi kropos. Yang keempat adalah tentang penderita gagal ginjal. 7 penyakit yang dapat merusak tulang belakang adalah salah satunya gagal ginjal. Maka ini penemuan baru juga nanti bagi mereka yang gagal ginjal ya. Bang HS telah menemukan memperbaiki unsur ginjal salah satunya dari tulang belakang. Yang kelima yang bisa menyebabkan tulang belakang itu rusak yaitu tumor tulang. Ini pasti Bu ya. Kalau tumor tulang pasti dia akan merusak pada tulang tersebut, batang tulang tersebut. Tulang belakang, dia tumor pada tulang belakang, maka dia akan merusak pada tumor pada tulang belakang. Maka orang itu pasti kakinya pasti ngedibel, jalannya pasti bongkok. Yang keenam Bu ya, HB rendah bisa membuat tulang itu semakin menipis. Maka bagi mereka yang HB-nya rendah, terutama bagi mereka yang menderita diabetes,
dan gagal ginjal, bisa dipastikan HB-nya sering drop. Tulang semakin menipis. Karena kandungannya HB, ada oksigen, ada zat besi, ada protein. Semua itu dibutuhkan oleh tulang, otot, dan saraf. Yang ketujuh terjadi karena rematik tulang. Bisa terjadi tulang belakang itu rusak karena ada rematik tulang. Tapi bagaimana menyembuhkannya? Nanti ada resepnya Bapak dan Ibu. Ya, kita tuntaskan dulu teori Bang AS. Jenis-jenis penyakit yang dalam pengobatan berhubungan dengan tulang belakang, apa saja jenis penyakit yang bisa dihubungkan? Ya. Tulang belakang untuk menyembuhkan penyakit apa saja? Mari kita belajar sama-sama. Satu, mengobati asma dan sesak napas. Perhatikan pada tulang belakang atau yang disebut tulang torak. Kemudian jenis penyakit yang ada hubungannya dengan tulang belakang, mengobati diabetes. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga adalah mengobati stroke. Terus yang keempat yaitu kaki kebas gedibel. Ini biasanya terjadi dari diabetes. Jantung lemah. Kemudian keenam yaitu terjadinya saraf kejepit. Saraf kejepit itu bisa merusak tulang belakang kalau tidak diatasi. Kemudian yang ada hubungannya dengan tulang belakang yaitu mengobati tentang gagal ginjal. Kalau terjadi sendi lutut kaku, bukan langsung persendiannya yang kita obati. Perbaiki tulang belakang. Padukan dengan sendi. Yang kesembilan terjadi lemah syahwat. Tulang belakang bisa membuat lemah syahwat. Yang ke-10, kencing tersendat atau tidak lancar. Terus yang ke-11 yaitu gatal menahun. Nah ini yang kemarin sudah Bang AS buktikan. Gatal menahun, tingkatkanlah imun kita dengan memperbaiki sel darah merah, sel darah putih. Di mana sumbernya untuk memperbaiki organ tersebut? Sumsum tulang belakang. Nah, berarti nyambung ya Pak ya. Kemudian Bapak Ibu, tadi dari jenis penyakit Bu ya. Sekarang dari jenis pola makan. Jika kita sudah menderita kerusakan pada tulang belakang, jadi pola makannya Ibu yang harus kita hindari kalau sudah kerusakan pada tulang belakang. 1. Santan kental. Semua jenis makanan santan kental tidak boleh. Apa? Nasi gurih. Yang kemudian over kalsium. Tadi sudah saya sampaikan Ibu. Over kalsium ini bisa membentuk kapur. Kalsium di mana saja. Kira-kira yang kalsiumnya itu tinggi, hindari. Over kalsium artinya kalsium tinggi, high kalsium. Itu yang tidak boleh. Makanan berkaldu. Daging direbus, keluar kaldunya, itu untuk penyedap, itu tidak boleh. Makanan yang didinginkan. Setiap makanan yang didinginkan
lebih baik tidak bagi penderita gangguan pada tulang belakang. Ya, yang berarti dia harus hangat. Teh hangat, kasih serai. Enak banget ya. Terus kemudian nasi hangat. Sayur tidak perlu dihangatkan. Kalau sayur tidak perlu dihangatkan, Pak. Dihangatkan kedua kalinya. Baik. Jadi cukup sekali masih hangat terus dimakan. Ya. Ada 4 dari pola makan yang perlu dihindari bagi kerusakan tulang belakang. Berarti bagi penderita diabetes dan gagal ginjal termasuk ya Pak ya. Karena penyakitnya ini tadi ada 7 penyakit termasuk diabetes dengan gagal ginjal. Berarti dia menghindari santan kental, over kalsium, makanan berkaldu, makanan yang didinginkan. Itu yang perlu dihindari. Ada 4 bagian ya. Sekarang kita membuat resepnya. Membuat resep kerusakan tulang belakang akibat dari 7 penyakit. Ya. Sudah Bapak? Ya, judulnya sudah Bapak tulis. 1. Daun pinus 1 genggam dalam kondisi segar. Pinus ya Pak ya. Daun cemara 1 genggam. Ada daun pinus, ada daun cemara. Daun terus 15 lembar. Saya tambahkan lagi. Daun beluntas 15 lembar. Ukuran air 5 gelas. Jadikan 3 gelas. Diminum pagi, siang, malam. Berarti 3 kali ya Pak ya. Itulah ketemu resepnya Pak. Ternyata daun pinus bisa memperbaiki kerusakan tulang belakang akibat dari penyakit 7 tadi. Perhatikan 7 itu kuncinya Pak untuk memperbaiki kaki kebas, kaki ngedibel, diabetes sulit turun ya, bandel diabetesnya. Trigliserid sulit turun, perbaiki dari tulang belakangnya. Begitu juga kreatinurium sulit turun karena gagal ginjal, perhatikan tulang belakangnya. Dari 7 tadi, kuncinya pada daun pinus, daun cemara, daun terus, daun beluntas. Baik. Nah, Gitu obat ya, jadinya apa nih Bang AS dari Kalau Bang obat AS? jadinya, ini untuk mendukung A2 yang terbaru. Dan yang satu lagi masuk di dalam ratogen. Oke, jadi nanti Bang AS ini akan menyempurnakan kembali produk dari A2 yang kemarin sudah yang terbaru itu akan Ya. disempurnakan lagi, ataupun ratogen ini akan lebih disempurnakan lagi bagaimana membantu pasien-pasien tadi yang sudah disebutkan tadi, ada 7 tadi yang mengalami kerusakan pada tulang punggung gitu ya Bang AS ya. Ya, padahal A2 yang kemarin aja untuk gatal sudah bagus banget ilmiahnya. Oke, Tapi Bang Ais itu selalu selalu melihat itu kurang puas sehingga ini lebih baik untuk ditingkatkan, Lebih diperbaikan, disempurnakan gitu ya Bang Ais ya. disempurnakan. Baik. Sehingga ketemulah. Maka bagi penderita diabetes nanti dia bisa menggunakan Microsolon dengan A2. Ya. Altilis dengan Kreas. Untuk penderita gagal ginjal ini Ya, Bang AS betul, ya. gagal ginjal. Jadi A2 nanti sifatnya di sini bisa dimasukkan dalam
obat apa aja. Misalkan ada diabetes berarti bisa menggunakan Diagri, Ratogen, Dia Plus atau ada tambahan A2. Kalau itu tidak. Oh, karena sudah ada dia Ratogen sudah ya. ada Ratogen di sana. Baik. Kalau untuk diabetes sudah ada Ratogen. Berarti Tapi kalau untuk seperti triglycerid sulit turun. Nah, kita bisa kita tambahkan dengan kombinasinya dengan A2. Kemudian gagal ginjal, kreatinnya malah naik lagi, kita bisa nambahkan dengan A2. Terus kemudian lemah sawat, Baik. mTOK dengan A2 gitu. Berarti ada pendampingnya nanti ya, kayak tumor, rematik tulang. Jadi ini untuk penyakit-penyakit yang bandel ini memang nanti dibutuhkan selain obat yang biasanya Bang Betul. Es akan dibutuhkan pendamping gitu. Baik Bang Es, baik sedulur MC, sahabat Bang Es yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, Ya. yang ada di TikTok gitu ya Bang Es ya. Oke, Mia, terima kasih juga kepada sedulur EMC, juga sahabat TikTok dimanapun Anda berada. Tentunya Bang AS selalu setia kepada Anda. Oke. Bagaimana ilmu Bang AS yang Bang AS dapatkan akan Bang AS berikan kepada semua sahabat TikTok, juga sedulur EMC. Terima kasih, saya mohon diri. Salam sehat alami. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan mendapatkan ilmu-ilmu baru, inovasi-inovasi terbaru juga dari beliau. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan. Mia Kayu Manis pamit. Dan akhirnya salam sehat alami dari formulator dan juga motivator herbal kita. EMC Puspita Raja, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Bila itu fiqh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.